Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini dan masih terkait dengan energi. Hari ini kita akan melihat sumber-sumber energi yang digunakan. Beberapa sumber energi yang kita gunakan, kali ini kita akan bersama-sama lihat. Pada dasarnya sumber-sumber energi yang kita gunakan itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan energi tak terbarukan, ya, atau energi yang tidak dapat dibaharui, dan ada energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama kita akan lihat hari ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau sumber energi tak terbarukan. Energi yang tidak dapat diperbaharui atau energi yang tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 3 jenis sumber energi ini yang paling banyak digunakan sampai saat ini, utamanya di Indonesia, adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk atau digunakan untuk ada pada bidang industri, pada pembangkit listrik, dan transportasi. Jadi ketiga sumber energi ini yang paling besar yang digunakan saat ini adalah itu terkait dengan industri, pembangkit listrik, dan transportasi. Selanjutnya kita akan lihat penggunaan energi di energi nasional selama ini yang kita gunakan. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah yang grafik biru ini, ternyata ada 47,1% itu energi yang digunakan untuk bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu banyak sekali, solar, bensin, dan sebagainya itu termasuk. Nah, ternyata penggunaannya itu hampir 50%, sekitar 47,1% itu penggunaannya di nasional. Nah, yang lainnya itu adalah batu bara. Batu bara itu 12,7%. Kemudian listrik sekitar 14,2%. Dan yang lainnya yang paling kecil itu adalah bahan bakar nuklir, ada juga itu. Kemudian LPG dan gas. Nah ini kan yang 47% ini itu semua energi tidak dapat diperbaharui. Artinya apa? Jika penggunaannya terus-menerus dan tidak bijaksana, pada suatu saat ini akan habis. Dan suatu saat kalau tidak dilakukan tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasi sampai sekarang ini, maka suatu saat akan krisis energi terjadi secara nasional. Nah, LPG itu adalah liquefied petroleum gas, jadi gas dalam bentuk cair, liquid. Nah, kalau kita lihat penggunaan energi secara nasional saat ini, ternyata banyak sekali menggunakan energi-energi yang bersumber dari energi tak terbarukan. Oleh sebab itu perlu suatu langkah-langkah. Nah, sebab penggunaan energi di Indonesia atau secara nasional itu menggunakan banyak sekali energi yang tidak dapat diperbarui, yang suatu saat nanti akan terjadi krisis energi, maka saat ini dikembangkan atau ditelusuri bagaimana penggunaan sumber-sumber energi tadi itu yang sumbernya berasal dari energi tidak terbarukan, digantikan dengan sumber-sumber energi yang terbarukan. Saat ini yang dikembangkan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan saat ini mulai dikembangkan, antara lain ini penggunaan biogas dari kotoran ternak. Biogas ini kan suatu saat selalu diperbarui karena dihasilkan oleh ternak, kotoran ternak. Kemudian
air mengalir atau biasa disebut dengan PLTA atau air terjun. Ini kan tersedia di alam dan selalu diperbarui. Angin, misalnya kincir angin, tenaga listrik pembangkit angin misalnya, kemudian panas matahari atau biasa disebut sel surya. Nah, ini yang menjadi fokus sekarang ini untuk dikembangkan, menggantikan penggunaan energi yang tadi saya bahas, yang didominasi oleh sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan. Nah, yang kita mau lihat sekarang ini, utamanya di Jawa, sudah banyak sekali dikembangkan yang biogas kotoran sapi. Bagaimana cara menggunakannya? Ini gambaran saat ini sudah digunakan memasak. Jadi masuknya kotoran sapi itu ditampung pada suatu tangki fermentasi. Proses penguapan dan fermentasi kotoran sapi itu akan menghasilkan gas. Dan gas ini yang akan digunakan untuk memasak, dihubungkan dengan kompor gas. Limbah untuk diolah menjadi pupuk, ya. Di sini ada bak kontrolnya, kemudian nanti ini masuk ke dalam sini difermentasi. Ketika dia mengalami fermentasi itu kan menghasilkan gas, dan gasnya itu yang digunakan sebagai sumber energi utamanya pada kompor gas. Nah, ini berasal dari kotoran ternak, termasuk energi yang dapat diperbaharui. Nah, ini yang salah satu alternatif atau pengembangan atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui yang suatu saat akan habis. Nah, ini perbandingan antara penggunaan biogas dengan sumber-sumber energi yang tadi tidak dapat diperbaharui. Misalnya, kalau energi biogas itu 1 meter kubik, itu nanti kalau dibandingkan itu setara dengan gas LPG 0,46 liter penggunaannya. Ingat, 1 meter kubik biogas setara dengan gas LPG 0,4 liter. Kalau dibandingkan dengan minyak tanah, itu setara dengan 0,62 liter minyak tanah 1 meter kubik biogas. Kalau dibandingkan dengan solar, itu setara dengan 0,52 liter solar. Kalau dibandingkan dengan bensin, itu setara dengan 0,8 liter bensin. Kalau dibandingkan dengan gas kota, dalam hal ini yang penggunaan gas melalui pipa gas di perkotaan, itu 1 meter kubik biogas sebanding dengan 1,5 meter kubik gas kota. Nah, kalau dibandingkan dengan kayu bakar, 1 meter kubik biogas itu sama dengan kayu bakar 3,5 kg. Kalau kita lihat perbandingannya di sini, misalnya kalau kita bandingkan dengan 1 meter kubik biogas 0,4 liter, ini masih untung menggunakan biogas karena gas LPG tidak dapat diperbarui, sementara ini bisa diperbaharui. Apalagi perbedaannya tidak terlalu itu. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain, nah untungnya di sini adalah energi biogas dapat diperbaharui, sementara ini adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, yang suatu saat nanti akan habis. Nah, ini gambaran sumber-sumber energi, dan pemerintah sekarang ini sangat mengembangkan dan mengarahkan penggunaan energi kepada energi-energi terbarukan, utamanya secara nasional. Nah, selain itu tadi yang kita bahas, ada energi tidal. Energi tidal ini adalah energi alam karena dihasilkan oleh energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut, yang
sering juga disebut sebagai energi pasang surut. Kita perhatikan air laut itu kalau terjadi pasang surut, pantai-pantai itu mengalami abrasi karena begitu mengandung banyak energi. Dan kalau ini dimanfaatkan, ini adalah energi alam yang tersedia yang dapat membantu mengatasi krisis energi pada masa yang akan datang. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang sumber-sumber energi yang dimanfaatkan dan alternatif-alternatif untuk mengatasi krisis energi yang akan datang, sehingga ditempuh penggunaan energi-energi, pengolahan energi-energi yang dapat diperbaharui. Demikian pembahasan kita hari ini bersama dengan channel Agus Berbagi.